Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Ad-Dinul Haq. Di sini saya akan memenuhi daripada tugas mata kuliah Madzhab Tafsir dosen pengampu Prof. Dr. Adang Kuswaya. Di sini saya akan menjelaskan daripada tugas saya, yaitu yang bertemakan tentang surat Hud ayat 64 sampai 68. Dan di dalam surat Hud ini, di dalam surat Hud ayat 64 sampai 68 ini banyak sekali yang menceritakan tentang kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan kenapa kita semua ini sebagai umat Islam, umat muslim harus meyakini adanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu karena di dalam umat Islam ini itu bersifatkan wajib bagi kita semua daripada umat Islam ini untuk meyakini adanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya Allah itu satu. Allah tidak ada duanya. Allah itu Maha Esa. Dan Allah ini tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa kita ini harus meyakini adanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Ya karena itu tadi, kita itu sebagai umat muslim harus meyakini dan bersifat wajib bagi kita semua itu. Dan di dalam surat ini banyak diceritakan tentang kisah-kisah Nabi Hud daripada surat-surah yang lain gitu. Dan surat Hud ini dinamakan surat Mi'un karena ayatnya ini lebih daripada 100 ayat dan berjumlahkan 123 ayat. Nah, kemudian di dalam ayat 67 sampai 60 ini terdapat dua pelajaran yang dapat kita ambil. Nah, yang pertama yaitu turunnya azab dan murka Allah Subhanahu wa taala. Ini karena ada akibat dari kezaliman dan dosa manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab manusia tanpa alasan dan dalil apapun. Nah, di sini Allah tuh tidak akan melaknat, tidak akan memberi pengadilan, tidak akan memberi hukuman begitu, kecuali makhluknya itu berbuat atau melakukan sesuatu apapun yang itu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi itu Allah Maha Adil, dan apa yang kita perbuat nanti itu akan ditimbang di pertimbangan nanti. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya saja mengazab kita di akhirat, bahkan di dunia ini saja. Terkadang kita tuh sudah diuji, udah dikasih hukuman, entah itu kayak gimana pun hukumannya, itu Allah Subhanahu wa taala yang memberi semua. Kemudian yang kedua, balasan dan siksaan Allah itu tidak dikhususkan pada hari kiamat saja. Nah, itu tadi Allah juga memberikan siksa kepada manusia yang berbuat dosa. Nah, berbuat dosa dihukumnya bukan hanya di akhirat, di dunia saja, yang seperti saya jelaskan tadi. Dan di sini saya mengikuti tren falsafi dari Mafatih Al-Ghaib karya Fakhr Al-Din Al-Razi. Dan kemudian pesan yang dapat disampaikan dari para ulama di dalam surat ini, di dalam surat Hud ayat 64 sampai 68 ini, yang pertama yaitu mengajak untuk bertindak dengan sungguh-sungguh, berusaha sesuai kemampuan dan percaya bahwa kehadiran Allah Subhanahu wa taala akan menentukan segala amal dan perbuatan kita. Kemudian yang kedua mengandung pesan tentang kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Kemudian yang ketiga, surat Hud ini menjadi doa untuk meminta petunjuk dan menjadi doa meminta keselamatan di dunia dan di akhirat ini. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi daripada tugas mata kuliah Madzhab Tafsir, program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir
Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora UIN Salatiga. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.